Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini ibadah pemberkatan nikah Saudara Lofi Eka Kristiawan dengan Saudari Vio Linita Litania Putri akan segera kita mulai. Maka kami mohon seluruh sidang jemaat bangkitlah berdiri bersama-sama. Pengantin akan memasuki tempat pemberkatan nikah dan mengambil tempat di tempat yang sudah disediakan. Semakin bertambah besar anugerahnya, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Amin. Kita akan berdoa memulai ibadah upacara pemberkatan nikah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang kudus dan am, kami datang kepada Tuhan untuk meminta anugerah, pimpinan, berkat, pertolongan Tuhan bagi upacara pemberkatan nikah pagi hari ini. Pemberkatan nikah saudara Lofi Eka Kristiawan dengan anak kami saudari Violinita Litania Putri. Tuhan kiranya memberkatinya. Doa-doa orang tua, doa-doa sidang jemaat, doa-doa hadirin semua tamu undangan akan terus menolong dan meminta anugerah dari Tuhan agar kedua saudara yang akan segera diberkati beroleh anugerah di dalam kelimpahan Tuhan. Berkatilah ibadah ini, pimpin dari awal sampai selesainya hingga nanti catatan sipil. Tuhan Yesus tolong semua berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik, Engkau penuh kasih, dan Engkau Tuhan yang memberkati pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, kita boleh hadir di rumah Tuhan di GSJ Bukit Sion Immanuel Surakarta untuk kita nanti menjadi saksi dan juga berdoa untuk kedua mempelai. Jadi kami ucapkan selamat kepada kedua mempelai dan selamat datang kepada kedua keluarga besar dari kedua mempelai. Selamat datang di GSJ Bukit Sion Immanuel Surakarta. Mari kita menyanyi bagi Tuhan, kita angkat pujian mengatakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kiranya pernikahan itu senantiasa menjadi sebuah
awal yang baru menjadi sebuah kesempatan yang baru bagi kita untuk kita terus melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Baik, kita yang sudah berkeluarga kiranya kita tetap setia melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita lanjutkan pujian kita yang mengatakan berbahagia tiap rumah tangga. Dapat memberikan berkat secara penuh. Segala suka duka akan dibagi di dalam sebuah pernikahan dan di dalam sekeluarga. Kiranya kita terus bertumbuh bersama-sama menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sekarang waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Hormon Guring. Keluarga besar dari pengantin. Sebelum kita laksanakan pemberkatan nikah pagi ini, izinkan saya menyampaikan firman Allah yang menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kedua anak saya yang sedang ada di hadapan saya, perhatikanlah nasihat firman Allah pagi ini. Hanya sekali seumur hidup kita duduk seperti ini. Dan hanya pada waktu seperti inilah diberikan kita bekal ilahi yang menjamin perjalanan hidup kita sepanjang masa. Saya akan membagikan firman Allah tentang
pernikahan yang pasti bahagia menurut Alkitab. Dalam setiap pernikahan, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, selalu berdoa dan berharap agar keluarga baru yang mereka bentuk menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, diberkati Tuhan. Apapun agamanya, selalu kita dengar harapan-harapan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga bahagia dalam konsep iman Kristen, dan sebutan-sebutan lain sesuai dengan iman, budaya masing-masing mereka. Kepada kalian berdua juga saya yakin dan keluarga besar berharap keluarga baru ini nanti akan menjadi keluarga bahagia, keluarga yang sejahtera, diberkati Tuhan. Berkat sorga secara rohani, berkat dunia juga. Tidak ada yang berharap pernikahan yang baru biarlah susah, biarlah menderita, tidak ada. Harapan orang tua, anak-anaknya hidupnya lebih baik dari hidup mereka. Itu selalu doa. Maka kalau di budaya kita, kota Solo sekitarnya, sebenarnya kalau diadakan resepsi itu intinya minta doa restu. Ya kan? Jadi kita tidak berpesta. Beda dengan budaya lain. Seperti kami di Sumatera itu bukan minta doa restu. Kalau filosofinya itu pesta. Makanya potong kerbau, potong sapi. Karena kita di Solo ini minta doa restu, begitulah keadaannya. Selalu diusahakan kesederhanaan. Tetapi harapannya setelah pernikahan dimulai, selanjutnya mereka yang sudah dinikahkan akan bahagia, diberkati Tuhan. Hidupnya semakin baik, ekonominya semakin baik. Dan itu dijanjikan Alkitab. Maka pagi ini saya mau memberikan kalian nasihat firman Allah. Bagaimana supaya keluarga baru yang kalian bentuk ini betul-betul bahagia. Bukan berharap, tapi pasti bahagia. Menurut Alkitab, caranya gimana? Saya akan baca Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun tafsiran kita tentang ayat ini, menghasilkan buah konotasinya baik. Bagaimana supaya hidupmu tidak berhenti menghasilkan buah? Buah-buah rohani, buah-buah kehidupan, pekerjaanmu diberkati, kau selalu mendapat hasil.
sampai cita-citamu tercapai. Inilah nasihatnya. Yang pertama, kau harus andalkan Tuhan. Ya, kau harus andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia dan kekuatanmu sendiri. Itu nasihatnya. Mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Setia berdoa. Orang yang mengandalkan Tuhan, menghampiri Tuhan, minta tolong di doa-doanya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu setia kepada Tuhan, setia beribadah. Sebab banyak orang sebelum menikah katekisasi oke. Apa saja dikasih tahu oke. Tapi setelah selesai acara lupa semua. Saya harap kalian dua jangan begitu. Karena kalau begitu bukan gereja yang rugi. Kalian yang rugi. Berkat Tuhan tidak turun. Sekalipun kalian mati-matian. Apa sih perbedaannya orang mengandalkan Tuhan dengan tidak? Saya kasih logika sederhananya. Orang yang mengandalkan kekuatannya, hasil yang dicapainya hanya hasil keringatnya sendiri. Tapi kalau orang mengandalkan Tuhan, hasil yang didapatnya adalah hasil kekuatan keringatnya ditambah dengan anugerah Tuhan. Sedang jemaat kita semua harus paham itu. Semua orang bisa kerja dengan kekuatannya. Tapi tanpa Tuhan hasilnya hanya sebesar kekuatannya cucuran keringat itu saja. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hasil yang kita dapat ialah hasil cucuran keringat ditambah anugerah Tuhan. Silakan pilih. Kalau cuman kekuatan saja, maaf sekali, 1000 kali maaf. Berapa kekuatan kita? Kalau kita karyawan, di kota Solo ini UMR sekitar 2 juta lebih sedikit. Hanya itu saja tanpa Tuhan. Semua orang berhak mendapat UMR. Tapi kalau dia tidak andalkan Tuhan, ya hanya segitu saja. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, betul UMR kita dapat, tapi UMR kita diberkati Tuhan. Itu bisa menjadi kesehatan kita baik-baik, keluarga baik-baik. Tidak ada yang jatuh ke lubang-lubang yang tidak ada artinya. Syukur sekarang sudah ada BPJS. Dulu sebelum ada BPJS, uang yang didapat orang bisa habis beli obat. Tidak ada arti. Tapi itu pun kalau Tuhan tidak memberkati, ya sudah segitu aja kekuatannya. Jadi itu yang harus kalian pikir. Mana lebih baik? Tanpa Tuhan atau berkat ditambah berkat Tuhan. Atau cukup berkat itu saja. Jadi andalkan Tuhan ya. Rajinlah, tambah setia. Apalagi sudah 2 orang. Waktu sendiri aja rajin ke gereja, apalagi sudah ada kawan. Jangan pernah bertanya, yang sayang, kita ke gereja tidak minggu ini. Jangan ditanya. Itu bukan pertanyaan yang diperkenankan Tuhan. Kalimatnya, besok kita ke gereja, siapkan hidupmu. Nanti kau akan lihat perbedaannya. Yang kedua, apa yang menjadi
kunci pasti bahagia. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Pengharapanmu harus kepada Tuhan. Jangan harapkan lagi manusia, apalagi orang tua. Dalam budaya Indonesia, walaupun kita sukunya berbeda-beda, kalau anak sudah dinikahkan, itu artinya dimandirikan. Itu artinya sudah bisa berdiri di kakinya sendiri. Dalam segala aspek, di ekonomi iya, di urusan sosial iya. Jangan harap lagi orang tua untuk kasih ongkos. Apalagi dipakai main game. Tidak boleh. Sebab kita tidak heran loh. Sekarang ini bukan hanya anak-anak yang main game. Kakek-kakek juga main game sekarang. Karena dulu waktu dia muda mainan itu tidak ada. Jadi sekarang orang tua saja bisa lebih doyan main game ketimbang anak-anak. Saya suka berpergian. Kalau saya di stasiun, kereta ada di bandara, saya bisa lihat ratusan orang sibuk dengan HP-nya, main game, tertawa sendiri, duduk dengan keluarga di meja makan. Yang satu main game, yang satu main game. Tidak boleh. Anak Tuhan kesukaannya seharusnya berbeda. Jadi mulai hari ini, jangan harap lagi pertolongan siapapun kecuali pertolongan Tuhan. Tonggo ya jangan diharap bisa minjam, enggak. Jangan begitu pikiran orang anak Tuhan. Minta tolong sama keluarga. Kalau minta tolong kerja boleh. Tapi kalau minta tolong urusan duit tidak baik. Ya, harap sama Tuhan. Hatimu harus tertuju ke sorga. Apalagi tubuh. Hati saja yang orang tidak tahu harus tertuju ke sorga. Dua ini saja kalian lakukan sepakat, pasti sukses. Pasti sukses. Saya menjadi saksi nanti dalam perjalanan hidupmu. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan saja. Kalau nggak ada uang, jangan ribut. Ojo batu. Goro-goro kowe orang nyambut gawe tenanan. Jangan saling menyalahkan. Tapi berdoa bersama kepada Tuhan. Tuhan sangat marah kalau saling nuding. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tahu mereka sudah berdosa. Tuhan awalnya belum marah. Betul kan? Tapi waktu mereka mulai saling menuding. Ditanya Adam. Adam bilang Hawa Tuhan. Ditanya Hawa. Ular Tuhan. Nah sejak itulah Tuhan marah. Jadi suami istri semua kita yang di sini jangan saling tuding menuding. Tidak boleh. Ya. Saya melihat kalian dikatekisasi oleh Ibu Gembala. Saya sangat percaya. Harapanmu besar. Masa depanmu baik. Tapi takut Tuhan.
saya melihat, saya mengamati, saya niteni. Kalian dua pikirannya maju. Hatimu baik, tapi jangan dirusak oleh keadaan dan lingkungan. Pertahankan hatimu yang baik itu satu dengan yang lain. Saya suka melihat kalian dua mengakui kekurangannya. Banyak orang tidak mau akui kekurangannya. Kalau orang sudah mau ngakui kekurangannya, itu pasti maju. Ya, jadi pertahankan. Ini bapak rohanimu. Kalau ada kesulitan, tanya saya. Saya akan arahkan kamu kepada kehendak Tuhan. Gereja ini tempat kita meminta berkat Tuhan. Makin sering kau berikan waktumu ke rumah Tuhan ini. Ini kan rumah Tuhan. Pemiliknya siapa? Ya Tuhan. Oh, namanya rumah Tuhan. Kalau kita ke rumah Tuhan, kita ketemu Tuhan. Betul kan? Logikanya sederhana. Yang datang ke rumah Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan kurang apa lagi? Itulah sebabnya saya sengaja tulis di depan itu. Yesus ada di sini. Jadi saya berharap pernikahan baru ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagi keluarga, bagi tetangga, bagi jemaat, bagi sebanyak orang yang mengenal kalian akan berkata, wih, keputusannya menikah baik ya. Setelah mereka menikah, hidupnya makin baik. Hidupnya diberkati Tuhan. Harus menjadi saksi seperti itu. Jangan bertengkar. Tidak ada guna. Pertengkaran tidak mengubah hidup sedikit pun lebih baik. Harus rukun. Dugaan saya. Renungan tadi malam Piston. Kalau rumah tangga bersatu, Tuhan hadir, doanya dijawab. Betul kan? Nah, itu dugaan saya. Jadi semua nasihat itu anakku, perhatikan, pasti kau diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan dan taruh harapanmu kepada Tuhan. Kenapa? Sebab begini ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya selalu berkata di jemaat ini, ada yang kita lakukan, kalau dilakukan diberkati, kalau tidak dilakukan, ya enggak apa-apa. Begitu saja. Tapi mengandalkan Tuhan kalau dilakukan diberkati, kalau tidak dilakukan terkutuk. Jadi ada dua sisi, sebelah menyebelah yang berlawanan arah. Jadi kau harus mengandalkan Tuhan anakku, kau harus menaruh harapanmu kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau bertanya dulu. Saudara Lovi Eka Kristiawan, apakah saudara benar-benar telah siap dan yakin betul akan mengambil saudari Violinita Titania Putri? Wih, nama istrimu cantik sekali.
akan menjadi istrimu. Coba lihat wajahnya. Yakin betul? Nggak salah? Jangan-jangan tadi di jalan ketukar. Ya, apakah saudara dapat berjanji akan bersama dengan dia seumur hidupmu sampai Tuhan memisahkan dalam segala musim kehidupan? Kalau engkau sudah bertekad bulat di dalam nama Tuhan mengambil dia sebagai istrimu, katakanlah kepada saya, iya. Iya. Kepada saudari Violinita Titania Putri, saya mau bertanya kepadamu, anakku, apakah engkau benar-benar yakin dan sudah penuh tekad yang bulat akan menerima saudara Lovi Eka Kristiawan menjadi suamimu satu-satunya sampai maut memisahkan kalian, dan kau berjanji akan hidup sampai Tuhan memisahkan kalian dengan maut dan menerima dia apa adanya, dan sungguh engkau yakin betul engkau akan hidup bersama dia, bersama Tuhan selama-lamanya. Kalau iya, jawablah saya, iya. Iya. Coba lihat wajahnya. Maaf ya Bapak Ibu, saya harus yakin betul bahwa ini betul-betul pasangan yang tidak salah. Mbak, tolong pegang dagu. Pegang dagu. Dagunya dia, peganglah. Benar asli. Ya, siapa tahu ini penjelmaan Gatot Koco. Bukan ya? Ya, kalau sudah yakin, majulah ke atas ini. Kalau belum yakin, saya suruh ke atas kan, saya keliru, tolong dibantu. Tuntun Mas, bagus. Bapak Ibu coba lihat cara nuntunnya. Oke, naik. Ya, silakan. Tunggu dulu, berdiri dulu. Jangan buru-buru toh. Berhadap-hadapan. Salaman. Pegangan tangan ya, jangan dilepas. Selak dicikuk uang. Tolong mic-nya. Mereka akan mengucapkan janji nikahnya. Sambil berjabatan, ya. Jadi kau pegang tangan satu dengan yang lain untuk memastikan yang kau pilih, yang kau ucapkan janji bukan orang yang berbeda. Saling menatap wajah dulu. Ini yang kau pacari bertahun-tahun itu kan? Ya, 5 tahun katanya. Wih, suwe. Selama 5 tahun pernah padu enggak? Pernah? Jangan diulang ya. Oke. Sekarang, Saudara Lobi, ucapkan janji, ikuti Om Gurning ya. Saya Lobi Eka Kristiawan. Saya Lovi Eka Kristiawan. Mengambil engkau Violinita Viana Titania Putri. Mengambil engkau Violinita Viana Titania Putri. Menjadi istriku yang sah. Menjadi istriku yang sah. Dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Dan di hadapan sidang jemaat ini. Dan di hadapan sidang jemaat ini. Saya akan mengasihi engkau.
Saya akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya akan memelihara engkau Saya akan memelihara engkau mulai hari ini mulai hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik di masa senang baik di masa senang atau susah, atau susah, baik waktu kaya baik waktu kaya atau miskin, atau miskin, baik waktu sehat baik waktu sehat maupun sakit. maupun sakit. Saya akan menjadi suami yang takut akan Tuhan Saya akan menjadi suami yang takut akan Tuhan dan setia kepadamu dan setia kepadamu sampai maut sampai maut memisahkan kita berdua. memisahkan kita berdua. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Sekarang Mbak Vio, kalau kau setuju, ucapkan juga janji yang sama. Ikuti Om Gurning. Saya Vio Linita Titania Putri Saya Violinita Viana Titania Putri menerima engkau Lovi Eka Kristiawan menerima engkau Lovi Eka Kristiawan menjadi suamiku yang sah menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya dan satu-satunya di hadapan Allah di hadapan Allah dan sidang jemaat ini. dan sidang jemaat ini. Saya berjanji, Saya berjanji, saya akan tunduk kepadamu saya akan bertunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus seperti jemaat tunduk seperti Kristus dalam segala hal. dalam segala hal. Saya akan menolong engkau Saya akan menolong engkau mulai hari ini mulai hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik di masa senang baik di masa atau senang susah, atau susah, baik di dalam kaya baik di dalam kaya atau maupun miskin, maupun miskin, dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat maupun sakit. maupun sakit. Saya akan menjadi istri yang takut akan Tuhan Saya akan menjadi istri yang takut akan Tuhan dan setia kepadamu dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita berdua. sampai maut memisahkan kita berdua. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Baik. Kalian dua sudah saling mengucapkan janji. Dengar ya, janji ini bukan antara kalian dua. Janji ini di hadapan Tuhan, di hadapan saya pendeta, di hadapan orang tua, di hadapan jemaat. Ya. Nah, saya dengar ada penyerahan cincin. Ini bukan tradisi, tapi ini adalah bukti yang bisa dilihat dari janji itu. Tadi kan janji kalian ucapkan, kan tidak bisa dilihat janjimu. Nah ini buktinya, bahwa engkau betul-betul janjimu itu seperti emas ini, murni, tidak bohong-bohongan. Jangan nanti setelah ini cari cewek lagi. Jangan. Mbak, tidak boleh lagi main mata dengan laki-laki lain ya. Kalau laki-laki lain jangan main mata, main kaki. Hanya dengan ini boleh. Nah sekarang anakku, sematkanlah cincin ini ke jari manis tangan kanan sebagai bukti cintamu dan janjimu. Mic-nya, tolong mic-nya. Minta mic-nya. Ya. Oke. Dipoto arah sana mas. Jangan buru-buru ditahan. Iya. Lihat sana mas. Demikian juga perempuan akan menyematkan cincin yang sama sebagai bukti janjinya. Silakan Mbak.
Silakan berjabatan tangan lagi. Bapak Ibu, karena kita kumpul di sini untuk memberikan doa bagi kedua anak ini, saya mohon kita bangkit berdiri. Inilah ketetapan Tuhan. Demikianlah saudara berdua, bukan lagi dua tapi satu. Satu di dalam nama Tuhan Yesus. Satu oleh karena firman-Nya. Satu tubuh, roh dan jiwamu oleh karena Kristus. Maka sebagai hamba Allah yang ditetapkan menjadi gembala di jemaat ini, hari ini, jam ini, saya menyatakan mewakili Tuhan, kalian adalah suami istri yang sah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan gereja, sampai maut memisahkan kalian berdua. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah, apa yang dijodohkan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pernikahan ini kami tetapkan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang berlututlah anakku, pelan-pelan. Oke. Mari kita nyanyi dulu, aku berserah, aku berserah. Sesudah itu kita akan mendoakan mereka dan memberkati mereka. Berserah kepada Yesus. Amin. Roh dan jiwaku. Amin. Ku kasihi, Ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah. Amin. Pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Aku berserah. aku berserah. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin acara pernikahan ini. Mereka datang di hadapan hamba-Mu. Mereka datang di hadapan Tuhan memohon berkat pernikahan mulai hari ini, mulai detik ini. Minta berkat pernikahan atas mereka. Minta berkat keturunan ilahi. Minta berkat pemeliharaan Tuhan. Minta perlindungan supaya perjalanan hidup mereka makin baik, makin indah bersama Tuhan. Bukan saja secara rohani mereka diberkati, secara ekonomi, secara sosial mereka dimuliakan oleh Tuhan Juru Selamat kami. Penuhilah janji-Mu atas mereka, hidup dalam segala kelimpahan. Aku berdoa kepada Bapa di sorga, supaya berkat yang Kau janjikan bagi pernikahan Kristen digenapi dalam hidup mereka berdua. Keturunannya kelak akan diberkati Tuhan.
bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami memberkati kedua anak ini. Mereka telah dipersatukan oleh Tuhan. Dan apa yang dipersatukan Bapa tidak boleh diceraikan oleh manusia dan oleh siapapun. Saya akan menjadi saksi ya Bapa, bahwa pernikahan ini Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka untuk memberi dukungan dan nasihat saja. Berikan mereka hikmat supaya mereka turut serta mengambil bagian untuk menolong kedua anak ini bertumbuh dewasa dalam rumah tangganya. Saudara-saudara, semua yang mencintai mereka, mendukung pernikahan ini. Terima kasih Tuhan. Saya percaya berkat-Mu atas mereka. Dan sekarang saya akan menyampaikan berkat atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Anakku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang perjalanan hidupmu. Engkau naik bukan turun. Engkau diberkati. Engkau dibudahkan dalam segala perjalanan hidupmu. Takutlah akan Tuhan, maka janji Tuhan digenapi atasmu. Saya menyatakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdirilah. Berdirilah. Bapak Ibu menghadap ke sana sekarang. Menghadap ke jemaat. Pegang tangan istrimu. Sekarang dia sudah istrimu. Lihat dulu, lihat. Lihat dulu ke kiri. Itu istrimu. Ini kan yang kalian idam-idamkan 5 tahun ini kan. Betul kan? Ngalor ngidul. Inilah sudah Tuhan kabulkan. Ya, hati saya penuh damai memimpin upacara ini. Ini tandanya bahwa kalian seperti saya katakan tadi punya masa depan yang baik. Dijaga baik-baik ya. Bapak Ibu, inilah suami istri yang sudah sah di hadapan Tuhan. Dan nanti sebentar akan dilakukan catatan sipil supaya sah di hadapan hukum positif negara kita. Kepada kedua orang tua, saya ucapkan selamat. Tuhan sudah mengabulkan doa-doa kita. Saya pikir baik, bukan untuk sesuatu yang buruk. Mas, berikanlah ciuman pertamamu sebagai istri. Kemarin kan sebagai pacar. Ini sebagai istri. Ciumlah dulu dia. Gimana caranya? Mbak, gak pengen. Ayo dong. Kasih sayang sama suami. Ini sudah suami, sudah sah. Makanya Om berani lihat. Silakan. Lakukan. Kau mau. Terserah kamu mana.
kupingnya boleh. Oke, Tuhan memberkati, silakan kembali ke bawah, tuntunlah. Terpujilah Tuhan yang telah meneguhkan dan memberkati kedua saudara kita dalam pernikahan yang kudus, menjadi suami istri yang sah di hadapan Allah, di hadapan sidang jemaatnya dan masyarakat melalui hambanya, Bapak Pendeta John Hotman Gurning. Dan saat ini akan diserahkan surat nikah gereja dan Alkitab sebagai tuntunan hidup berkeluarga kepada kedua mempelai. Kepada yang terhormat Ibu Magdalena, selaku diaken gereja Sidang Jemaat Allah Bukit Sion Immanuel Surakarta untuk menyerahkannya. Dan berkenanlah kiranya keluarga baru ini menerima tanda kasih dari GSJ Bukit Sion Immanuel Surakarta. Pada mempelai silahkan bangkit berdiri. Kepada kedua mempelai boleh berdiri dan menerima tanda kasih dari GSJ Bukit Sion. Ya, kedua mempelai bersama dengan keluarga dan kita semua yang hadir. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui acara pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Nanti persembahan syukur akan dimulai dari kedua mempelai, kemudian keluarga besar, kemudian nanti diikuti oleh jemaat dan hadirin semuanya. Kita angkat pujian mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih bareng dengan istrinya ya. Jaga yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajalah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajalah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini keluarga kedua mempelai akan menyampaikan sambutannya dan sambutan ini akan disampaikan oleh pihak keluarga diwakili
oleh Bapak Bambang Rianto. Kepada Bapak Rianto. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini saya mewakili dari Bapak Joko Prihanto dan juga Bapak Edi serta Ibu Dewi. Ya, pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta beserta istri yang telah berkenan mengkuduskan pernikahan Saudara Lovi dan Saudara Vio pada pagi hari ini. Dan saya selaku wakil dari Bapak Joko serta Bapak Edi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh staf gereja beserta jemaatnya yang telah mempersiapkan pernikahan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Dan saya tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim musik dan juga singer semuanya yang telah mendukung ya pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Dan tak lupa Pak Joko serta Bapak Edi juga mohon dukungan doanya ya kepada seluruh yang hadir pada saat ini untuk mendukung doa di dalam pesta pernikahan yang akan diadakan oleh Bapak Edi besok malam ya pada hari Minggu malam di Rumah Makan Nikmat Rasa, agar semua acaranya berjalan dengan baik dan lancar dan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Saya selaku wakil dari Bapak Joko dan Bapak Edi, mohon maaf jika di dalam menyampaikan sambutan ini banyak hal-hal yang tidak berkenan dan kata-kata yang tidak berkenan kepada semua yang hadir serta Bapak Pendeta. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini. Kami mohon kepada seluruh jemaat dan hadirin untuk kita bangkit berdiri sekali lagi untuk kita bersama-sama menutup ibadah ini dan menerima doa berkat. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Hotman Gurning. Kita angkat pujian mengatakan, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Kepada Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu ya Tuhan, yang sudah memimpin acara ini dari awal sampai penghabisan. Roh-Mu sudah menolong kami. Hadirat-Mu ada di antara kami. Berkat-Mu mengalir kepada kami. Kami sekali lagi mohon agar Tuhan menuntun perjalanan kami, semua jemaat-Mu, semua kalian kami yang ada di sini. Tuntunlah jalan-jalan hidup kami. Jadikan kami umat yang berkenan kepada Tuhan dan ampuni segala dosa kami. Maka sekarang Tuhan, dengarkanlah kami sama-sama berdoa kepadamu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan menaruh pengharapan kepada Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia Tuhan Yesus, anugerah dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan memberkati kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Keluarga silakan diatur berfoto. Bapak Ibu cukup longgar waktu sampai nanti acara catatan sipil di bawah. Jadi saya kemarin dapat informasi Mas Gatot yang akan atur, jangan terburu-buru. Ada panjang waktu, sengaja kita buat demikian supaya pengantin menikmati acaranya hari ini. Sekali lagi, Gereja Sidang Jemaat Allah mengucapkan selamat kepada keluarga yang sudah membawa anak-anak kepada Tuhan dalam pemberkatan nikah hari ini. Kami berdoa perjalanan rumah tangga baru ini disertai oleh Tuhan. Amin.